Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primelani dari kelas MGT 4 Rek B, NIM 190304199. Di sini saya akan menjelaskan tentang haki. Saat ini banyak perusahaan startup yang baru berdiri dengan berbagai rencana inovasi produk atau jasa yang ditujukan untuk memajukan perkembangan Indonesia. Dengan menjamurnya tren startup tersebut, maka ada baiknya para pelaku usaha harus mulai mengetahui tentang aturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Apa itu haki? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Fungsi dan tujuan haki. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ruang lingkup tentang haki. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Yang pertama, hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua, hak atas ciptaan. Hak yang menunjuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, UU nomor 19 tahun 2002 diganti oleh UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. 2. UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima, UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Yang terakhir, UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip haki. Haki memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ekonomi. Haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip kebudayaan. Haki meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan. Haki memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang keempat, prinsip sosial. Haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Jenis-jenis haki. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya.
Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua, hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. Yang pertama, hak paten adalah eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga, desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. 5. Rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang keenam, indikasi geografis, hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa.